Setiap bulan September, Indonesia memperingati peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Peristiwa itu merupakan hal yang penting karena tepat 55 tahun yang lalu, PKI dikatakan hampir saja meraih kekuasaan pemerintah. Melalui lembaga dakwah kampus, Hizbut Tahrir menjelma menjadi ormas yang tumbuh semakin besar dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan jumlah pengikut ormas ini disebut-sebut telah mencapai 2.000 orang. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari tim Aldijo Alkostar, dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan mosi perampasan hak politik para ex-PKI dan HTI dalam RUU Pemilu. Saat ini, RUU Pemilu kian ramai diperbincangkan karena isu krusial terkait dihapusnya hak politik anggota ex-HTI dan PKI. Pasalnya, meski kedua organisasi kemasyarakatan tersebut telah dinyatakan terlarang di Indonesia, namun perampasan hak politik tetaplah dianggap sebuah pelanggaran dari hak asasi manusia. Adapun tujuan dari pembahasan mosi ini adalah untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali isi dari RUU Pemilu yang kini tengah dibahas. Lebih lanjut, kedua rekan saya akan membahas lebih dalam terkait mosi yang akan kami bawakan, dan akan dimulai oleh Graciela sebagai pembicara pertama dengan pihak pro, dan akan dilanjutkan oleh Anissa sebagai pembicara kedua dengan pihak kontra. Lex regicit superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, para pemerhati konstitusi, serta rekan berpikir sebangsa dan setanah air, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Graciela Ratna, selaku pembicara yang akan menempatkan kedudukan saya pada posisi pro, dan oleh karena itu, saya dengan tegas mendukung mosi perdebatan pada hari ini, yakni perampasan hak politik para ex-PKI dan HTI lewat RUU Pemilu. Adapun latar belakang mengapa saya menyetujui mosi perdebatan pada hari ini adalah didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah pembubaran HTI dan yang kedua adalah larangan PKI. Dewan Juri yang saya hormati, larangan HTI di Indonesia tertuang dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pencabutan status badan hukum terhadap ormas yang menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun 3 alasan HTI dibubarkan, yang pertama adalah HTI di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah, dan yang kedua, HTI ingin mengganti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak masyarakat mengganti bentuk NKRI dengan sistem khilafah telah termasuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Ditambah lagi dengan fakta bahwa 20 negara, termasuk negara yang penduduknya mayoritas Islam, sudah terlebih dahulu melarang kegiatan HTI di negaranya masing-masing. Adapun larangan PKI di Indonesia tertuang dalam pertimbangan TAP MPRS yang ditandatangani langsung oleh Jenderal Aha Nasution yang kita kenal sebagai tokoh reformasi. Ada 2 poin penting yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Dan yang kedua adalah orang dan golongan di Indonesia yang menganut paham tersebut, khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah nyata beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan. Dewan Juri yang saya hormati, larangan PKI juga tertuang dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dalam poin C disebutkan bahwa paham tersebut bertentangan dengan kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama, telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, adapun tujuan mengapa saya menyetujui mosi perdebatan pada hari ini adalah agar mencegah adanya pemimpin yang memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila yang dikhawatirkan akan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang berupaya ingin mengganti bentuk NKRI.
Dewan juri yang saya hormati, adapun argumentasi yang mendasari pendapat saya setuju pada mosi perdebatan pada hari ini adalah yang pertama, Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang sah dan hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang alinea keempat dan dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 di mana pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam TAP MPR nomor 8 tahun 98 disebutkan bahwa Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara. Dewan juri yang saya hormati, jika pemerintahnya memiliki atau pernah memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila, tentu ini tidak akan sejalan dengan cita-cita dan tujuan pembangunan negara. Lalu dewan juri yang saya hormati, jika beberapa pihak mengusulkan surat keterangan dari pihak yang berwenang menyatakan para ex-HTI dan PKI ini telah bebas dari pengaruh paham-paham tersebut sebagai syarat untuk mengikuti pemilu, maka siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyebarkan atau menganut kembali paham tersebut walaupun mereka sudah melalui tahap deradikalisasi? Pengamat terorisme Ali Abdullah dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa hanya 30% narapidana teroris yang berubah usai menjalani program deradikalisasi. Dewan juri yang saya hormati, jadi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran kembali paham-paham tersebut. Pun jika para ex-HTI dan PKI ini ingin menuntut haknya, alangkah baiknya mereka mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban seorang warga negara Indonesia. Dalam pasal 30 ayat 1 dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa WNI wajib dan berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dewan juri yang saya hormati, ini berarti mereka jangan memaksakan untuk mendapatkan haknya jika mereka pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dewan juri yang saya hormati, hak politik mereka pun tidak hilang. Dapat dikatakan bukan dirampas namun hanya dibatasi. Mereka masih bisa ikut pemilu, dalam artian mereka masih bisa ikut memilih walaupun bukan dipilih. Oleh karena itu dewan juri yang saya hormati, berdasarkan latar belakang, tujuan serta argumentasi yang telah saya kemukakan, maka untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila, saya selaku pembicara dengan posisi pro kembali menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa saya mendukung adanya larangan terhadap ex-HTI dan PKI untuk menjadi peserta pemilu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Nama Budaya. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi dan tak lupa rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya Anissa Salsabila dari tim Artijo Alkostar. Hari ini saya berdiri di tataran kontra dan dalam hal ini saya menolak secara tegas mosi perdebatan pada hari ini, yakni perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Yang berarti saya akan memaparkan kerangka berpikir secara filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam satu poin pokok argumentasi. Dewan juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi di sini, kami berdiri pada satu bangunan argumentasi, yaitu rancangan undang-undang pemilu yang merupakan suatu ketimpangan dalam rangka partisipasi pemilihan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Ada pula latar belakang dalam mosi perdebatan hari ini, yaitu Indonesia sebagai negara demokrasi yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, mekanisme pemilihan umum dilaksanakan secara teratur, dan setiap warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih bebas untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Adapun urgensi pada mosi perdebatan hari ini, yaitu disahkannya RUU Pemilu akan memberikan kekhawatiran terhadap jaminan hak asasi manusia, khususnya dalam partisipasi pemilu, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1, yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri di tataran kontra menolak secara tegas pada perampasan ex anggota HTI dan PKI untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar mengenai jaminan hak asasi manusia. Adapun Dewan Juri yang terhormat, tujuan saya tidak menyetujui mosi perdebatan hari ini, yakni agar setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum memiliki hak yang konstitusional yang sama yang diakui untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Memasuki bangunan argumentasi yang pertama, Dewan Juri yang terhormat dan rekan sebangsa dan setanah air, perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia terdapat jaminan hak asasi manusia sebagaimana pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan mosi perdebatan kita kali ini, hal ini mengandung makna bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum terlepas dari latar belakangnya, termasuk juga anggota ex-HTI dan ex-PKI. Argumentasi selanjutnya, dalam RUU Pemilu, ketentuan mengenai perampasan hak politik bagi ex-HTI dan PKI untuk berpartisipasi pemilihan umum terdapat pada pasal 182 ayat 2 juga dianggap masih tidak relevan. Hal ini disebabkan pasal ini setelah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ditambah, saat ini masih memerlukan pembuktian secara konkret dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, serta harus ditentukan siapa dan atau lembaga apa yang akan menentukan seseorang itu anggota HTI dan PKI atau bukan. Maka dari itu kami berdiri pada satu poin pokok argumentasi, yaitu para ex-HTI dan PKI tetap dapat mengikuti pemilu karena belum terbuktinya mereka dalam melakukan tindakan terhadap keamanan negara, di mana hal ini melanggar prinsip innocent until proven guilty. Ditambah mereka sebagai warga negara Indonesia seharusnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dewan Juri yang terhormat, adapun mekanisme yang kami tawarkan dalam proses penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap ideologi di luar Pancasila seperti program deradikalisasi. Program ini diharapkan dapat dilakukan untuk mencegah paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Maka dengan adanya program ini, diharapkan para anggota ex-HTI dan PKI sudah bersih dari paham-paham tersebut selama mereka sudah mendapat catatan resmi dari polisi. Selain itu, perlu dilakukannya peninjauan ulang terhadap RUU Pemilu sendiri yang dianggap kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti usulan alternatif, yaitu melarang anggota ex-HTI dan PKI ikut pemilu hanya dalam jangka waktu tertentu saja, misalnya dalam waktu 5 tahun. Dengan begitu, mereka tetap memiliki hak politik berdasarkan alasan yang sah. Atas landasan berpikir dari tim kontra, maka saya secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa saya menolak secara tegas mosi perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu dikarenakan negara tidak dapat memukul rata setiap individu yang bergabung dengan HTI dan PKI pasti akan berbuat kejahatan, sebab pertanggungjawaban pidana itu bukan secara kolektif melainkan secara individual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Lex semper dabit remedium, hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi, dan tak lupa rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, saya Akila sebagai pembicara yang akan menyampaikan konklusi pada mosi perdebatan kali ini, di mana saya akan menyampaikan dua pandangan yang berbeda dari sisi pro maupun kontra. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke pandangan pihak pro. Pada dasarnya PKI dan HTI merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah dibubarkan oleh pemerintah karena bersikap radikal dengan segala aktivitas HTI yang telah di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah serta PKI yang mengusung komunisme dan bertentangan dengan kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Para ex-anggota HTI dan PKI jelas telah melanggar kewajiban tersebut. Untuk itu, RUU Pemilu yang membatasi hak politik para anggota ex-HTI dan PKI pada dasarnya adalah konsekuensi dari kewajiban yang tidak mereka lakukan dan merupakan shock terapi bagi masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama. RUU Pemilu sejatinya mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para ex-anggota PKI dan HTI yang akan mengancam ideologi negara. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke pandangan kontra yang berpusat pada pasal 28D ayat 1 UUD 45, yakni setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka disahkannya RUU Pemilu akan memberi kekhawatiran terhadap jaminan hak asasi manusia, khususnya dalam partisipasi pemilu. Jika dikolaborasikan, RUU Pemilu memiliki tujuan yang baik, hanya saja perlu pembuktian secara konkret terhadap ex-anggota HTI dan PKI, serta melakukan program deradikalisasi untuk mencegah paham-paham radikal. Sekian dari tim kami, terima kasih.